Shalom Bapak Ibu semuanya. Eh, Kali ini saya mau sharingkan satu firman Tuhan ya dengan tema manfaat korban pendamaian Kristus ya. Manfaat korban pendamaian Kristus itu temanya ya. Nah, pertanyaannya kan begini ya Bapak Ibu, kenapa perlu ada korban pendamaian Kristus? Nah, ini pertanyaannya dulu. Karena di luar sana bertanya begini, Tuhan itu kan maha kuasa. Kenapa kok untuk menyelamatkan umatnya dia harus berkorban atau meminta korban? Kenapa harus seperti itu? Apalagi dia harus mati. Kan ada pertanyaan seperti itu ya. Saya percaya pertanyaan itu muncul karena tidak mengerti apa itu dosa dan apa itu dampak dari dosa dan seberapa parah dosa itu, sehingga mereka menganggap bahwa mereka bisa diselamatkan karena usaha gitu loh. Jadi usaha itu ada nilainya di mata Tuhan bagi mereka. Tapi apakah demikian kebenarannya? Nah, saya akan sharing temanya manfaat korban pendamaian Kristus. Nah, kalau kita buka di ayat yang di Roma ya Bapak Ibu ya. Di Roma 3 ayat 23 ya, di situ jelas dikatakan bahwa ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini harus dipahami ya Bapak Ibu ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada saat manusia pertama kali diciptakan, manusia itu serupa dan segambar. Kemuliaan manusia itu, kemuliaan Allah ada di dalam diri manusia yang diciptakan oleh Allah. Tetapi ketika manusia tidak taat kepada perintah Allah dan melanggar, maka pada saat itu ya, manusia terpisah dari Allah. Bagaimana terpisahnya? Iya, karena manusia tidak bisa lagi memiliki hubungan dengan Allah. Kenapa? Nah, di sini kuncinya Bapak Ibu. Ya. Allah itu kudus. Dia kudus, benar-benar kudus, 100% kudus. Manusia pada saat diciptakan juga kudus Bapak Ibu. Suci. Ya, tidak mengenal kejahatan, tidak mengenal dosa. Tidak mengenal malu. Kenapa? Karena kudus, suci. Itu kenapa sewaktu manusia pertama kali diciptakan, mereka telanjang, perempuan dan wanita, laki-laki, ya, perempuan dan laki-laki itu tidak malu. Padahal mereka telanjang. Kenapa? Karena di dalam pikiran mereka tidak ada yang jahat, tidak ada yang kotor, suci. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal yang jahat. Kapan mereka mengenal yang jahat? Pada saat manusia jatuh dalam dosa. Karena ketika engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, lihat pengetahuan yang baik dan jahat. Pada saat manusia belum jatuh dalam dosa, pengetahuan, apakah manusia belum punya pengetahuan? Oh, manusia punya pengetahuan, sama seperti Allah yang punya pengetahuan. Itu kenapa Tuhan suruh Adam memberi nama-nama kepada hewan-hewan itu. Adam menguasai, mengelola Taman Eden. Itu karena ada pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang jahat manusia belum punya. Nah, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, manusia punya pengetahuan yang jahat dan bahkan dia malu melihat tubuhnya telanjang. Nah, itu kenapa Bapak Ibu di dalam kekudusan tidak ada malu, rasa bersalah tidak ada Bapak Ibu. Ya, contoh
Kejadian 1 ayat yang ke 27-28 ya. Ketika Allah memberkati manusia itu lalu memerintahkan untuk beranak cucu. Artinya apa? Sebelum beranak cucu, sebelum mereka katakanlah bersetubuh, harus diberkati oleh Tuhan dahulu. Nah, ketika mereka sudah diberkati, mereka menjadi satu tubuh. Itu kenapa suami istri ketika mereka bersetubuh tidak ada yang malu. Ya, kenapa? Karena mereka dalam kondisi kekudusan yang suci, sudah di dalam berkat. Nah, Bapak Ibu, akibat dosa manusia terputus, relasinya terputus. Kenapa? Karena dosa memisahkan antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Dosa mengakibatkan manusia rohani, rohnya mati. Tidak bisa berhubungan dengan Allah. Itu kenapa dikatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya dalam roh? Manusia yang menyembah Tuhan itu harus manusia hidup. Enggak. Karena Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Jadi manusia yang menyembah Allah harus manusia yang hidup. Artinya apa? Hidup rohaninya. Orang yang sudah lahir baru, itulah orang yang rohnya sudah dihidupkan. Jadi kata kunci di sini harus disadari, semua manusia harus sadar bahwa mereka adalah berdosa. Dan tidak seorang pun yang kudus atau suci di mata Allah. Jadi Bapak Ibu, hati-hati ketika kita belum lahir baru, roh kita belum dihidupkan. Maka penyembahan kita bukan penyembahan yang diterima oleh Allah. Ya. Nah, Yesaya 64 ayat 6 berkata ini, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi Bapak Ibu, orang yang belum dilahirbarukan, orang yang belum diampuni dosanya, itu segala kesalehannya itu seperti kain kotor, Bapak Ibu. Najis di mata Allah. Jadi semuanya itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Ya, jadi omong kosong, kesalehan, perbuatan baik, ibadah, apapun kebaikan kita itu punya nilai di mata Allah, sama sekali tidak. Kalau kita belum bertobat dan lahir baru. Ya. Karena kita terpisah, Bapak. Kita masih manusia mati secara rohani. Itu kenapa penting sekali pertobatan. Ya. Manusia berdosa itu menjadi seteru. Jadi jangan anggap, oh, orang yang belum lahir baru masih berdosa itu, oh aku bisa beribadah, aku bisa berbuat baik, aku bisa membantu orang, dan itu bernilai bagi Tuhan. Oh tidak, Bapak Ibu. Yang benarnya manusia yang belum bertobat itu seteru. Arti tahu seteru, Bapak Ibu tahu, musuh, lawan. Coba bayangkan pada zaman dulu, ya, peperangan antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, itu seteru, musuh. Jadi nggak mungkin bisa bersatu, ya. Allah yang kudus tidak bisa bersama dengan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa menjadi seteru lawan Bapa. Ingat Bapa ya, Allah yang roh itu. Nah, menjadi seteru Bapa. Kita mengimani Allah Tritunggal. Jadi posisi di sini kita menjadi seteru Bapa. Kenapa? Bapa itu Allah yang kudus. Ya. Yohanes 2 ayat 16 berkata gini, sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Itu. Bukan berasal dari Allah yang roh itu, Bapa yang roh. Bapak Ibu. Sedangkan manusia berdosa semuanya itu punya keinginan daging, punya keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup. 3 hal ini yang dirontokkan, dikalahkan oleh Yesus ketika Yesus setelah berpuasa 40 hari dicobai oleh iblis. Ini ketiganya ditawarkan oleh iblis dan ketiganya dikalahkan oleh Yesus Kristus. Keinginan mata, ya, keinginan daging, roti, ya, keinginan mata, ya, keangkuhan hidup, itu dikalahkan oleh Yesus. Kenapa? Karena itu bukan keinginan atau bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dari si iblis. Siapa penguasa dunia? Saat ini iblis.
Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa yang kudus itu, tetapi melainkan dari dunia. Nah, akibatnya gimana? Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Tadi jelas ya, apa keinginan perseteruan? Dikatakan apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ya, keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Karena Allah mau keinginan roh. Ya, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, lawan, musuh. Perseteruan tadi musuh. Jadi keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah, Bapak Ibu. Padahal manusia inginnya itu keinginan daging, keinginan mata, ya, keangkuhan hidup. Ya. Tapi itu menjadi seteru dengan Allah. Ini harus kita pahami. Jadi jangan anggap enteng bahwa dosa itu bisalah kita kalahkan, kita hapus, menjadi orang suci, menjadi orang kudus. Apakah bisa? Tidak, Bapak Ibu. Sebanyak apapun ibadahmu tidak layak di hadapan Allah. Kalau engkau belum bertobat, ya. Dalam Roma 6:23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut, mati. Pertama mati rohaninya, itulah Adam dan Hawa dulu. Nanti kita mati kalau umur kita sudah selesai, mati fisik. Dan kalau nggak bertobat, mati kekal, dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Jadi 3 kematian ini minimal akan terjadi bagi orang yang tidak bertobat, Bapak Ibu. Tapi kalau bagi orang yang bertobat, ya, kematian yang ketiga tidak akan terjadi, ya. Kematian kekal itu tidak ada, tapi hidup yang kekal. Nah, Roma 10 ayat 5 berkata ini, sebab jikalau kita ketika masih seteru, nah, lihat ya, makanya kenapa keselamatan kita itu adalah kasih karunia, Bapak Ibu. Bukan usaha kita, bukan amal ibadah kita, perbuatan baik kita, ya, membantu, menghormati, dan sebagainya. Enggak. Kita itu diperdamaikan bukan waktu kita sudah baik, Bapak Ibu, sudah benar, bukan. Ya, sebab jikalau kita ketika masih seteru, jadi waktu kita masih berdosa, Bapak Ibu, waktu kita masih berdosa, diperdamaikan dengan Allah. Allah di sini itu maksudnya Bapa. Diperdamaikan dengan Bapa oleh kematian anaknya. Siapa itu? Yesus Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi lihat urutan katanya, Bapak Ibu. Ya, kita belum diselamatkan, jadi pasti akan diselamatkan. Itu kata yang terakhir. Tapi sebelum itu dikatakan gini, sebab jikalau kita ketika masih seteru, jadi waktu kita masih berdosa, masih menjadi musuh Bapa, masih menjadi lawan Bapa, kita itu udah diperdamaikan dengan Bapa oleh kematian Yesus. Jadi inisiatif kita memperdamaikan Bapa dengan kita, itu adalah inisiatif Allah, Bapak Ibu. Bukan usaha kita. Bahkan bukan usaha kita mencari Allah. Enggak. Orang berdosa itu tidak bisa mencari Allah, Bapak Ibu. Alamat Tuhan aja kita nggak tahu di mana. Mau gimana kita mencari dia? Nggak bisa. Emang dia di mana? Nggak tahu kita. Ya, makanya inisiatif itu, rahmat kasih karunia itu datangnya dari Tuhan lebih dahulu. Itu maka ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Bapa oleh kematian Yesus Kristus. Jadi kita diperdamaikan dulu, Bapak Ibu. Lebih-lebih kita, nah ini lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Diperdamaikan, kita terima pendamaian itu dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9-10, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut.
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oleh hidup siapa? Oleh hidup Yesus Kristus. Maka hebatnya Allah Tritunggal bisa memilah seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kita seteru dengan siapa? Dengan Bapa, bukan dengan Yesus. Ya, kalau Bapa dengan Yesus itu sama, ya nggak pas kalimat ini. Bapa dengan Yesus itu berbeda, pribadi yang berbeda. Walaupun Allah itu tentu esa adanya, tapi pribadi yang berbeda. Kita berseteru itu dengan siapa? Dengan Bapa, Allah yang Roh yang Kudus itu. Kita diperdamaikan dengan siapa? Dengan Juru Selamat. Siapa itu? Yesus Kristus, Sang Anak Domba yang mati di kayu salib. Maka yang mati di kayu salib itu bukan Bapa. Seperti ajaran patripasisme yang mengaku yang Yesus yang mati di kayu salib itu yang Bapa, bukan seperti itu. Yang mati di kayu salib itu ya Yesus Kristus, bukan Bapa. Nah, jadi Bapak Ibu, Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, karunia Allah itulah, atau rahmat itulah, atau karis itulah, atau kasih karunia anugerah itulah yang membuat kita memiliki hidup yang kekal. Tapi ingat, itu semua ada di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam siapa-siapa, Bapak Ibu ya. Tidak ada satu pribadi pun yang sanggup memberikan hidup kekal kecuali Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagi orang yang berdosa, upahnya maut, mati, Bapak Ibu. Nah, jadi Roma 10 ayat 5, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau begitu, ya, kalaulah Yesus sebagai pendamai, karena antara manusia berdosa dengan Allah Bapa yang Roh itu adalah seteru, maka dibutuhkan pendamai. Dan pendamai itu jelas tadi disebutkan, hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristuslah pendamai antara Bapa yang Roh dengan manusia yang berdosa. Kalau begitu Bapak Ibu, setelah Yesus menjadi juru damai, apa manfaat korban pendamai Kristus itu bagi kita? Apakah hanya sekedar, oh ya, kita sudah diselamatkan dan ada kepastian? Ya, itu benar. Tetapi apakah itu saja? Tidak, Bapak Ibu. Pertama, manfaat korban pendamaian Kristus. Apa manfaatnya bagi kita? Jelas yang pertama yaitu Yesus menjadi juru selamat manusia. Matius 1 ayat 21 jelas. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Bapak Ibu, pertama kali manfaat korban pendamaian Kristus yaitu Yesus menjadi juru selamat manusia. Pertama-tama siapa? Pertama-tama orang yang percaya atau umatnya. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu, jadi kita bersyukur bahwa Yesus menjadi juru selamat. Apa artinya juru? Orang yang ahli, orang yang mampu di bidangnya. Kalau juru selamat berarti pribadi yang mampu, yang memiliki keahlian untuk menyelamatkan. Dan satu-satunya pribadi yang bisa menjadi juru selamat di dalam perjanjian lama jelas. Juru selamat itu Allah. Akulah Allahmu, juru selamatmu. Jelas itu. Tuhan mengatakan kepada Musa, satu-satunya juru selamat itu ya Allah. Lalu kalau Allah berkata, ya firman-Nya dalam Matius 1 ayat 21, bahwa dialah yang akan menyelamatkan. Loh, tadi di perjanjian lama, jelas satu-satunya juru selamat itu ya Allah. Tapi Allah bilang begini, dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Loh, Yesus menyelamatkan, Yesus juru selamat. Berarti jelas Yesus adalah Allah. Ya. Jadi yang bisa menyelamatkan manusia itu satu-satunya hanya Allah.
ndak bisa perbuatan, ndak bisa ibadah, ndak bisa amal soleh, amal baik, ndak bisa Bapak Ibu. Juru selamat itu hanya Allah. Jadi manfaat korban pendamaian Kristus, puji Tuhan, Yesuslah sebagai juru selamat. Korban itu menjadi juru selamat. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mengerti pondasi, itu kenapa orang masih berani mengatakan, oh perbuatan baikku aku beramal saleh, beribadah dan sebagainya. Yang menganggap itu cukup untuk memiliki kehidupan yang kekal. Enggak Bapak Ibu. Hidup yang kekal, Allah itu kudus 100%. Tidak boleh sedikit pun ada dosa. Tidak bisa Bapak Ibu. Dosa ada hangus, mati. Jadi kalau begitu, apakah ada usaha yang mampu membuat orang kudus? Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Semua orang sudah berbuat dosa. Ya. Nah yang kedua, apa manfaat dari korban pendamaian Kristus? Dikatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus dapat dibenarkan ya. Kita dapat dibenarkan. Ya. Kisah 13 ayat 39, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ya. Jadi Bapak Ibu, hukum Musa, hukum Taurat tidak bisa membawa orang kepada keselamatan. Tidak bisa orang dibenarkan. Kenapa? Karena dari 10 perintah, lalu banyak ratusan aturan-aturan perinciannya. Dikatakan ini satu saja dilanggar, maka semuanya itu tidak ada nilainya. Ya. Sedangkan manusia setiap hari Bapak Ibu melanggar Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak bisa. Tapi melalui korban pendamaian Kristus, manusia itu dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Karena iman engkau dibenarkan. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Semua nabi-nabi dulu beriman ke depan kepada yang akan lahir itu, yang akan mendamaikan manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Mereka beriman, mereka dibenarkan. Abraham dibenarkan karena beriman. Ya. Musa dibenarkan karena beriman. Daud dibenarkan karena beriman. Nabi-nabi sebelumnya dibenarkan beriman karena korban pendamaian itu. Ya. Kenapa bicara korban? Ya karena sang anak domba, mereka beriman. Makanya tipologi di perjanjian lama semuanya itu berbicara korban, Bapak Ibu. Waktu Allah mengambil kulit binatang untuk menutupi malunya Adam dan Hawa, itu bicara korban. Waktu Habel persembahannya diterima, itu bicara korban. Ya, bangsa Israel semuanya berbicara tentang korban. Abraham mengorbankan Ishak anaknya, itu berbicara korban. Mereka beriman atas itu, Bapak Ibu. Nah, beda sama kita. Kita beriman kepada yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi korban pendamaian Kristus membuat kita dibenarkan. Nah, selanjutnya apa sih manfaat korban Kristus? Melalui pengorbanan Yesus Kristus kita dapat disucikan dari dosa. Jadi Bapak Ibu, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak Ibu, apa artinya suci? Apa artinya kudus? Banyak pengertiannya, tapi artinya dipisahkan, dibersihkan, dikhususkan. Nah, jadi artinya kita orang suci di kudus ini artinya kita dipisahkan dari dunia, Bapak. Kita dikhususkan bagi Allah. Nah, itu artinya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bisakah kita menjadi orang yang kudus karena usaha kita? Padahal kekudusan itu, kalau Bapak Ibu ambil di Alkitab, di paling belakang ya, di kamusnya, kudus itu artinya usaha Allah
yaitu usaha perbuatan Roh Kudus, Bapak Ibu, bukan perbuatan manusia. Manusia tidak bisa menguduskan dirinya, Bapak Ibu. Karena kudus tidak bisa dikuduskan dari perbuatan, tidak bisa. Kudus itu harus dari korban. Ya, jadi dengan ibadah saya kudus, tidak bisa, Bapak Ibu, tidak bisa. Nah, kudus sendiri itu ada dua terminologinya, ya, supaya Bapak Ibu mengerti apa itu kudus. Pertama, kudus itu ada position holiness, ya, atau position sanctification. Arti itu kekudusan posisi pada saat tertentu. Nah, apa itu, Pak Pendeta? Artinya begini, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita lahir baru, bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, itulah kita lahir baru, kita menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Itu posisi kita menjadi orang kudus, kita dihidupkan kembali rohnya. Makanya kita bisa datang lagi kepada Bapa. Kalau enggak, kita enggak bisa. Karena kita datang sama Bapa, kita mati. Karena Bapa itu kudus. Tapi pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita disucikan oleh darah Yesus. Pada saat itu kita kudus secara position holiness atau position sanctification. Nah, yang kedua, apa artinya kekudusan? Kedua itu namanya progressive holiness atau progressive sanctification. Artinya apa? Kekudusan yang terus-menerus progresif, Bapak Ibu. Bagaimana? Ya begini, setelah kita dikuduskan lahir baru, kita kan masih hidup, Bapak Ibu. Kecuali kalau kita mati, selesailah. Tapi karena kita masih hidup, maka kita harus diperbaharui hari lepas hari. Itulah namanya metanoia. Seperti ulat kepompong jadi kupu-kupu. Ada progresif yang ending ujungnya menjadi seperti Kristus. Itu tujuan akhirnya. Sebelum nanti kita diglorifikasi, dimuliakan seperti Yesus Kristus. Ya. Nah, makanya setelah kita lahir baru, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus hidup benar, Bapak Ibu. Makanya progressive holiness, kekudusan yang progresif terus-menerus. Nah, ini kolaborasi. Kalau tadi position holiness itu hanya pekerjaan Roh Kudus, maka progressive holiness itu pekerjaan dua pihak, kita dan Roh Kudus. Roh Kudus membantu menolong kita untuk hidup kudus, kita berusaha untuk hidup kudus. Dengan apa? Melakukan firman Tuhan. Menjauhi keinginan daging, melakukan keinginan roh. Menjauhi dosa, melakukan yang benar. Itu progresif. Yang membaca firman, ya, iman kita semakin luar biasa untuk kita terus diperbaharui. Jadi perubahan dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu itu kehendak Tuhan, proses. Nah, bukan jadi ulat terus dari saya lahir baru sampai mau mendekati mati jadi ulat terus, enggak seperti itu, Bapak Ibu. Itulah namanya mengerjakan keselamatan. Apa ada orang yang seperti itu? Ada. Dari dulu sampai sekarang ulat terus, nggak pernah berubah jadi kepompong, nggak pernah berubah jadi kupu-kupu. Alangkah sedihnya kalau menjadi orang Kristen tidak pernah berubah. Ya, contoh dari lahir baru sampai sekarang ya jemaat terus, cuman datang duduk, dengar pulang, datang duduk, dengar pulang, datang duduk, dengar pulang, itu saja. Harusnya kan berubah, Bapak Ibu. Nah, jadi manfaat dari korban pendamaian Kristus, kita disucikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita disucikan, maka kita layak datang kepada Bapa. Kalau enggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya, manfaat korban pendamaian Kristus, melalui pengorbanan Yesus Kristus kita dapat dikuduskan. Ini sama ya, Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi kita dikuduskan ini dengan darah Kristus, Bapak Ibu. Dibersihkan dengan darah Kristus. Ya, jadi ada orang yang mengatakan, saya bisa dengan usaha sendiri menguduskan saya. Tidak bisa, Bapak Ibu. Yesaya 64 ayat berapa tadi, ayat 46 tadi itu katakan kesalehan kita seperti kain kotor, kita ini najis, Bapak Ibu.
Jadi tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri, tidak. Ya, dengan usaha tidak bisa. Nah, manfaat korban Kristus juga dikatakan kita mendapat kesembuhan tubuh. Jadi bukan hanya untuk hidup kekal nanti, Bapak Ibu. Hari ini pun ketika kita masih hidup, ya, korban pendamaian Kristus ini punya manfaat, punya faedah, Bapak Ibu. Apa? Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, manusia memberontak. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi, keselamatan kita ini ada harganya, Bapak Ibu. Yesus diganjar, ya, disalib. Tapi impact-nya, dia menanggung penderitaan. Ya, penderitaan itu ditimpakan, kejahatan kita ditimpakan kepada dia. Dan dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, Bapak Ibu, Yesus dicambuk 40 kurang 1, ceder, ceder. Setiap cambukan itulah yang menyembuhkan sakit kita, Bapak Ibu. Ya, pada waktu penciptaan manusia itu diciptakan untuk sehat, untuk punya hidup kekal, Bapak Ibu. Tapi karena dosa, ya, manusia itu jadi mati. Tanah dikutuk, tidak menghasilkan lagi yang maksimal. Manusia berjerih lelah untuk mendapatkan makanan. Akhirnya, ya, tua sakit-sakitan. Tapi Yesus memulihkan. Dikatakan apa? Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Makanya, ya, Bapak Ibu, ada juga pendeta kan mengatakan, oleh bilur-bilur tubuh Yesus, engkau sembuh. Nah, jadi bilur-bilur itu, Bapak Ibu, itu tubuh Yesus, ya. Jangan sampai ada yang joke kan begini. Wah, saking semangatnya dia ini kan, pendetanya bilang, oleh bilur-bilur darah Yesus engkau sembuh. Wah, dia bilang gitu kan. Padahal bukan darah, ya, tubuh. Ada lagi yang lagi saking semangatnya, Bapak Ibu. Oleh bulir-bulir tubuh Yesus, katanya. Bulir-bulir, katanya. Sembuh juga, Bapak Ibu. Istrinya bilang gini, Papa salah, bukan bulir-bulir, bilur-bilur. Oh ya, nggak apa-apa, bulir-bulir aja sembuh, apalagi bilur-bilur, katanya gitu, ya. Itu sekedar joke, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda mengimani, ya, bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan sakit penyakitmu. Ya, Matius 8 ayat 17 berkata begini, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, jelas ya, Bapak Ibu, ya. Yesaya tadi di Matius bilang, genaplah apa yang disampaikan Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi Bapak Ibu boleh klaim mujizat itu sampai sekarang ada, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan katakan, oh, mujizat itu zaman dulu, zaman nabi-nabi, rasul-rasul. Enggak, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu sampai hari ini tetap berlaku. Makanya seberapa beriman Bapak Ibu ketika sakit, apakah langsung cari obat, langsung cari dokter? Atau Bapak Ibu berdoa dulu, ya, tumpang tangan, doa, ya, seperti itu. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, oleh bilur-bilur Yesus itu dia menerima cambukan. Setiap cambukan itu meruntuhkan sakit penyakit yang ditanggung, diderita oleh manusia. Terakhir Bapak Ibu, ya, apa manfaatnya? Melalui pengorbanan Yesus Kristus, ya, melalui korban pendamaian Yesus Kristus, berkat-berkat dicurahkan kepada semua orang. Jadi, bukan hanya kesembuhan fisik Bapak Ibu, tetapi korban pendamaian Yesus Kristus juga membawa berkat-berkat. Untuk apa berkat-berkat itu? Ya, untuk waktu kita masih hidup Bapak Ibu. Ya, dikatakan apa? Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Pertama, ya, berkat rohani dalam sorga. Itu pasti. Ibrani 9:15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama.
Ya, jadi terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Ya, intinya ya bahwa kematian Yesus Kristus, korban Kristus, ya Bapak Ibu ya, itu membawa berkat-berkat ya bagi kita. Jadi bukan hanya berkat rohani untuk nanti di surga, enggak, berkat rohani sekarang dan berkat jasmani sekarang. Ya. Maka firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi jangan lupa, jangan kerajaannya saja, tapi kebenarannya juga, supaya semuanya itu ditambahkan. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengerti bahwa kenapa perlu pendamaian Kristus itu, korban pendamaian Kristus, karena ada dua hal yang dituntut, ya Bapak Ibu. Karena impact dosa itu ya. Pertama begini, ya Allah itu suci, kesucian Allah itu ya nggak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu. Sedangkan manusia itu berdosa, Bapak Ibu. Hubungan antara Allah dan manusia telah dirusak oleh dosa. Hati nurani kita menyadarkan kita akan dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap hukum Allah. Jadi, kenapa butuh ada korban? Karena ada dua hal. Allah itu suci, kudus, manusia berdosa. Tidak bisa, Bapak. Dosa menuntut hukuman. Jadi kenapa? Kan dibilang begini, orang bilang, kenapa enggak Tuhan ampuni saja? Tuhan kan berkuasa. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Dosa itu harus dihukum, itu masalahnya. Ya, dosa itu harus dihukum, makanya perlu pengganti. Maka dalam teori keselamatan, ya, soteria itu Bapak Ibu kan ada banyak teori ya. Ada teori penggantian, substitusi, ya, ada kasih karunia dan sebagainya. Nah, jadi dosa menuntut hukuman, makanya harus ada korban. Nah, pertanyaannya manusia semua sudah berdosa, jadi nggak ada satupun korban yang layak untuk menebus dosa, menebus manusia dari dosa. Satu-satunya pribadi yang tak berdosa itu masalahnya Tuhan, gitu loh. Allah itu sendiri, ya. Tapi yang berdosa adalah manusia. Jadi nggak mungkin Allah yang berkorban. Karena yang berdosa adalah manusia. Maka harus manusia yang berkorban. Tapi kalau manusia saja, manusia sudah berbuat dosa. Nggak layak. Itulah kenapa pribadi korban itu harus Allah tapi harus manusia. Nah, hebatnya ini. Makanya Allah Tritunggal itu menjawab, Bapak Ibu, permasalahan manusia ini. Nggak ada manusia yang suci 100%, Bapak Ibu. Yang suci 100% harus Allah. Tapi masalahnya yang menebus harus manusia. Makanya firman itu harus inkarnasi menjadi manusia. Yang kita kenal Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus itu ya manusia 100%, manusia Allah 100%. Maka dia layak dan komplit untuk menjadi korban. Ya. Inilah kalau kita pahami, maka di luar sana tidak akan ada yang mengatakan, masa Tuhan mati? Ya Tuhan nggak pernah mati, Bapak Ibu. Mana bisa mati Tuhan? Yang mati itu kemanusiaannya. Ya. Jadi Bapak Ibu luar biasa, ya. Manfaat korban pendamaian Kristus supaya kita mengerti dan menghargai. Begitu luar biasanya korban pendamaian Kristus bagi kita. Sehingga kita layak dan punya akses hari ini bisa datang langsung kepada Bapa melalui nama Yesus Kristus. Tidak seperti zaman perjanjian lama, harus imam besar yang datang. Itu pun setahun sekali, Bapak Ibu. Ya. Semoga apa yang saya bagikan sedikit ini boleh menambah pengenalan kita akan Yesus Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk sebagian kecil kebenaran firman yang boleh kami dengar, Tuhan. Materaikan firman-Mu, berkati kami, sehingga kami boleh mengerti dan mengenal Engkau lebih lagi. Siapapun yang akan mendengarkan channel ini ke depan, Tuhan, berkati satu kerinduan kami, mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kasih karunia-Mu turun atas mereka, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.